Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada seluruh jemaat, baik yang ada di kota-kota di Indonesia maupun jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Ibadah Latsmi hari ini temanya adalah kedewasaan rohani part 23 bagian ke-23, kontemplasi bagian ke-49. Dan firman Tuhan hari ini kita ambil dari 3 bagian. Bagian pertama dari Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan bagian kedua dari 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikian kita ketahui bahwa Allah ada dalam kita, yaitu Roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Firman Tuhan bagian ketiga dari Injil Markus pasal 14 ayat 32 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah, dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang
engkau kehendaki. Setelah ia datang kembali, ia mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah, cukuplah saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Sekarang saya mengajak setiap jemaat, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang Roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu ini, beri ia hikmat dan bijaksana, boleh menguraikan firman Tuhan dengan baik, dengan bahasa sederhana, gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Kami ingin hidup kami, hidup seturut dengan firman, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami lewat firman hari ini mengerti kehendak-Mu. Kami siap hati, kami siap pikiran, kami siap iman untuk diberkati. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara sekalian. Apa kabar? Saya berharap saudara baik-baik saja. Saudara-saudara sekalian, ibadah Latsmi hari ini temanya adalah kedewasaan rohani bagian ke-23, kontemplasi bagian ke-49. Nah, saudaraku, subtemanya adalah kehendak Tuhan versus kehendak manusia. Kehendak Tuhan versus kehendak manusia. Sama seperti tema kedewasaan rohani sebelum-sebelumnya, saudaraku, perlu suatu informasi buat jemaat sekalian. Khotbah hari ini akan integrated dengan 12 khotbah yang sudah dikhotbahkan di YouTube channel Lembaga Anthony Chang Ministry Internasional, saudaraku. Yang pertama, kemahatauan Tuhan, permohonan doa dan usaha manusia, satu seri. Yang kedua, kehendak Allah, usaha manusia, satu seri. Yang ketiga, 5 poin mengenal kehendak Allah, satu seri. Yang keempat, ketika aku mengenal kehendak Allah, 3 seri. Yang kelima, ketika Tuhan tidak seperti yang aku harapkan, 4 seri. Berikutnya, kebenaran, ekspektasi, dan realita kehidupan, 2 seri, jemaat sekalian. Jadi totalnya ada 12 seri khotbah integrate dengan khotbah hari ini. Tentunya untuk khotbah hari ini, jemaat sekalian, saya tidak akan menjabarkan semua khotbah-khotbah tadi secara detail. Saudara kalau ingin detail, saudara masuk kembali ke YouTube channel, lihat kembali ke tema-tema yang saya sebutkan tadi, saudara sekalian. Oke? Saudara sekalian, tetap kita akan menggunakan level berpikir, menggunakan integrative thinking, dan level berpikirnya dalam level analisa. Oke, saudaraku, level berpikirnya dalam level analisa. Dan menggunakan platform yang kita bangun selama ini dalam tema kedewasaan rohani sudah masuk seri ke-23 ini, saudaraku. Alkitab menjadi dasar bagi kita untuk memahami. Pun dari Alkitab ini muncul 4 arah, saudaraku. Arah yang ke atas itu, orang yang mengerti Alkitab adalah orang yang harus sudah bertobat dan percaya Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini yang pertama.
Yang kedua, saudaraku, yang sebelah kiri, setelah dia bertobat terima Tuhan Yesus, maka dia akan lebih mengenal Tuhan dan lebih mengenal diri. Knowing God, knowing self. Dan kemudian bagian ke kanan, saudaraku, dia akan mempunyai Christian worldview yang baik. Cara pandang Kristiani tentang semua realita kehidupan. Kemudian imannya akan bertumbuh dalam Yesus Kristus karena dia sudah percaya. Yang ketiga di sini, saudaraku, terjadi suatu jalinan hubungan yang baik dengan Tuhan. Suatu intimacy with God. Dan yang ke bawah, saudara sekalian, 2 poin. Yaitu kita punya heart and mind. Hati dan pikiran kita akan dibentuk oleh Tuhan seturut dengan apa yang Tuhan mau. Oke, jemaat sekalian. Oke, sekarang saudara perhatikan. Kehendak Tuhan versus kehendak manusia. Ini tema yang sangat dibutuhkan oleh jemaat. Tema yang sangat kontekstual. Karena setiap kita, saudaraku, kita membutuhkan hal seperti ini. Baik kita mau cari kerja, kita mau kuliah, kita mau pindah rumah, kita mau menikah, kita cari pasangan hidup, kita mau join bisnis, apapun yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang ingin hidup seturut dengan firman, yang ingin selalu membawakan semua pergumulan doa itu, kita ingin sekali mengenal kehendak Tuhan. Benar, saudaraku, termasuk saya. Anak-anak saya sudah mulai besar, saudara sekalian. Anak laki yang paling besar tahun depan sudah selesai kuliahnya. Lagi bergumul untuk masuk ambil S2. Anak yang perempuan juga bergumul untuk masuk ke sekolah yang lanjut lagi, saudaraku. Karena kelihatannya suatu hari dia akan masuk ke sekolah hamba Tuhan, sekolah pendeta. Dan anak yang ketiga, tahun depan dia selesai high school. Dan pergumulan adalah dia ingin ambil jurusan biotek, saudaraku. Jadi ini anak-anak bergumul ke situ. Semua dengan kita. Pergumulan saya tentang ministry ini, pergumulan saya tentang kesehatan. Saudara juga sama, bukan? Ya, saudara yang sedang mendengar khotbah hari ini. Belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Tapi kehendak Tuhan kok sulit ya, Pak, dipahami? Itu pertanyaan jemaat. Sulit bukan berarti tidak bisa. Mengapa mengenal kehendak Tuhan itu sulit? Jawabannya seperti ini. Jemaat menyimak dengan baik. Karena ada perbedaan antara kita dengan Tuhan. Kita dengan Tuhan itu sangat berbeda, saudara sekalian. Tuhan itu maha. Tuhan itu maha tahu, maha ada, maha besar, maha bijak, maha kasih. Kita ini, saudaraku, sebagai manusia itu, kita tidak maha. Kita sedikit tahu. Tuhan maha tahu, kita sedikit tahu. Tuhan maha bijaksana, kita sedikit bijaksana. Tuhan maha kuasa, kita sedikit kuasa. Jadi, saudaraku, terjadi suatu perbedaan yang besar antara kita dengan Tuhan. Dan Tuhan itu adalah pencipta. Kita adalah ciptaan. Pasti beda. Oleh sebab itu, saudara sekalian, perbedaan yang besar itu maka menjadikan waktu pergumulan kita mengenal kehendak Tuhan bisa terjadi 2 hal, jemaat sekalian. Yang satu adalah pergumulan kita, kehendak manusia itu sinkron dengan kehendak Tuhan. Itu satu. Yang kedua, saudara sekalian, pergumulan kehendak manusia itu versus kehendak Allah. Jadi artinya bertabrakan, saudaraku. Artinya bertentangan. Nah, inilah yang membuat hidup kita menjadi tidak mudah dalam proses ini. Kan begitu kan? Kalau semua kita, everything is okay, semua sinkron dengan kehendak Tuhan, hidup ini sudah no problem. Tapi realita yang ada pada saat kita hidup ini, saudaraku, ada bagian-bagian kehendak kita ini yang versus kehendak Tuhan. Bertolak belakang, tidak sinkron, tidak sama dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau demikian, prosesnya bagaimana? Pergumulan untuk mengenal kehendak Tuhan. Oke? Prosesnya bagaimana? Nah, saudara perhatikan, sekarang kita masuk ke pembahasan. Jemaat menyimak. Dalam proses untuk mengenal kehendak Tuhan itu, saya buat 4 step, 4 langkah. 4 langkah, jemaat sekalian. Oke? 4 langkah. Nah, saudara perlu menyimak dengan baik. 4 langkah. Step 1, saudaraku. Ini proses mengenal
kehendak Tuhan dan dalam pengertian kita memahami kehendak kita, saudaraku ya. Jadi perlu 4 langkah. Step 1, saudara sekalian. Langkah pertama adalah kita perlu lebih dahulu mengenal kehendak kita sendiri. Itu step 1. Nah, jemaat yang dengar khotbah ini perhatikan. Siapapun saudara, dalam profesi apapun, saudara sebagai seorang Kristen, sebagai seorang Katolik yang percaya Tuhan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, saudaraku. Oke? Dan untuk mengenal kehendak Tuhan itu, first step adalah saudara harus mengenal kehendak saudara sendiri dulu. Saudara maunya apa? Itu penting. Itu duluan, saudaraku. Itu step 1. Saya mau cerai, Pak. Itu kehendak Tuhan, bukan? Saya mau kawin lagi, Pak. Itu kehendak Tuhan, bukan? Saya mau ambil istri orang, Pak. Itu kehendak Tuhan, bukan? Saya mau dagang, Pak. Itu kehendak Tuhan, manusia, bukan? Nah, saudara sekalian, first step itu, pahami dulu kehendakmu apa. Sedang bergumul dalam berbagai usia yang berbeda kan jemaat. Oke, yang dengar hari ini perhatikan. Baik 3-4 couple suami istri yang sedang saya layani yang terancam perceraian karena perselingkuhan. Dengarkan khotbah tentang mengenal kehendak Tuhan. Dan saudara yang sedang cari pekerjaan, sedang cari pasangan, sedang mau kuliah, mau jurusan di mana, apapun itu yang menyangkut kehendak manusia itu, dan dengan kehendak Tuhan itu saudara harus bergumul, kehendakmu apa dulu. Oke? God let you. Tuhan beri kesempatan kepada kita, saudaraku, untuk bertanya kepada diri kita, saya maunya apa? Oke? Itu first step. Tidak bisa, saya nggak ada keinginan apa-apa. Ya nggak usah cari kehendak Tuhan. Kalau saudara tidak ada keinginan apa-apa, jangan cari kehendak Tuhan. Gak ada gunanya. Justru dalam diri kita ada sesuatu drive dalam diri kita. Ada suatu keinginan untuk berbuat sesuatu. First step-nya harus tahu. Kehendakmu yang kamu mau itu apa. Udah? Nah, kalau sudah, kita baru masuk second step, saudaraku. Second step adalah, step kedua adalah, ketika kita sudah tahu kehendak kita, maunya apa, step kedua itu, cepat pahami, cepat masuk ke pergumulan. Kehendak saya itu sinkron dengan kehendak Tuhan kah? Atau kehendak saya itu versus kehendak Tuhan? Nah, itu penting, itu step 2. Jadi setelah step 1 berpikir panjang, masuk ke langkah kedua. Kehendak saya ini bertentangan nggak dengan Tuhan ya? Kehendak saya ini sinkron nggak ya dengan kehendak Tuhan? Nah, pemikiran itu harus ada. Pertanyaan, pergumulan, pertanyaan tentang sinkron dan versus itu harus ada. Itu ada di step 2. Tidak boleh anggap remeh, jemaat sekalian. Ya pokoknya nantilah, belakanganlah itu. Jangan. Jadi harus sistematis pergumulan mengenal kehendak Tuhan itu, jemaat sekalian. Kehendak manusia sudah ada. Step 2, ini sinkron atau versus dengan kehendak Tuhan. Nah, kalau sudah muncul pertanyaan itu, pergumulan itu muncul seperti itu, very good. Baru kita masuk step 3, saudaraku. Step 3 adalah Alkitab yang kita baca tadi, saudara sekalian. Perikop-perikop yang kita baca tadi. Saudara perhatikan. Ini prinsip, saudaraku ya. Step 3 ini prinsip. Jadi saudara-saudara sekalian, ketika kita berdoa, ketika kita ingin mengenal kehendak Tuhan itu, saudaraku, apapun yang kita ingin dalam diri kita, selalu kembali kepada Alkitab. Kembali kepada platform yang kita ini. Ini sumbernya, saudaraku. Ini sumbernya. Kembali ke sini. Nah, ayat-ayat yang kita baca tadi itu, saudara sekalian, perhatikan. Ketika ayat yang berbicara mengenai doa Bapa kami itu. Berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu mengajarkan kita, saudaraku, kehendak Tuhan itu besar. Setelah kehendak Tuhan itu turun, baru dibawa kehendak kita. Jadi sampai suatu prinsip dalam hidup, saudaraku, pahami betul, kehendak Tuhan itu sangat besar karena Dia Allah yang besar. Kehendak kita pasti kecil. Jadi otomatis kehendak Tuhan seperti suatu payung yang besar,
menaungi kehendak kita di bawah. Ini prinsip saudaraku. Oke? Jadi biarkan kehendak Tuhan itu yang besar itu sedang proses, sedang sortir kehendak kita. Itu standing yang paling bagus. Oke? Dan lihat lagi perikop yang kita baca yang berikutnya tentang Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Tuhan doa lo itu loh. Ya Bapa, ya Abba, tiada yang mustahil bagimu. Jikalau kau berkenan, biarkan cawan pahit ini berlalu daripadaku. But not my will, but let thy will be done. Tapi jangan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Nah, perhatikan prinsip ini. Saudara sekalian, apapun yang kita minta dalam nama Tuhan, saudaraku, tetap kita doa dalam nama Tuhan Yesus kan. Kita minta kepada Tuhan, berarti harus approve Tuhan. Yesus berdoa kepada Bapa, harus approve Bapa, saudaraku. Jadi hati-hati dengan perikop-perikop yang kita baca di Alkitab itu. Ada yang mengajarkan, minta apa saja dalam namaku, aku pasti memberikan kepadamu. Itu firman Tuhan, bukan Pak Antoni. Iya, tapi minta apa saja dalam namaku, kata Tuhan. Dalam nama Tuhan berarti harus approve, disetujui oleh Tuhan Yesus. Kan begitu kan? Tidak bisa minta apa saja. Apa yang berdosa pun you minta. Tuhan pasti setuju. Enggak begitu cara ngertinya. You minta istri orang. Apa Tuhan setuju? Ya enggak, saudaraku. Pasti enggak. Ayat yang kita baca tadi itu, 1 Yohanes pasal 3 ayat 22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya. Karena kita taat kepada perintahnya, dan apa yang kita lakukan berkenan kepada dia. Keluarin ayatnya di running text ada. Perhatikan. 1 Yohanes 3 ayat 22. Udah, running textnya udah keluar. Saudara baca. Perhatikan. Jadi saudaraku, minta apa saja bukan berarti sesuka kita. Ya kalau kita minta yang tidak benar, ya Tuhan tidak berkenan lah, saudaraku. Tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi ini prinsip step 3 ini, saudara sekalian. Kehendak kita ada di bawah payung kehendak Tuhan, disortir. Kita silakan berdoa. Tapi waktu kita berdoa, saudaraku, selalu dalam konteks, saudaraku, selalu ingin tahu kehendak Tuhan. Ini prinsip dasar, bukan mau membelokkan Tuhan, bukan mau memaksa Tuhan. Jangan begitu doanya. That is not good, man. Inilah prinsip doa itu, saudaraku. Orang berkata, Pak Antoni, kehendak Tuhan itu kan bisa dibelokkan, Pak. Tunggu, itu pembahasan poin terakhir, saudaraku. Kan bisa dibelokkan kehendak Tuhan. Nanti di poin terakhir. Saudara perhatikan. Jadi ingat ya, step 3. Step 3 ini, you sudah ada kehendakmu, oke? Taruh di bawah kehendak Tuhan yang besar. Disortir lewat proses permohonan doa. Saya harus bagaimana Tuhan dalam menghadapi hal seperti itu. Tetap selalu submit kepada Tuhan untuk dikoreksi, diajar, diperbaharui. Itu good, saudaraku. Kalau step 3 sudah oke, baru kita masuk step 4. Waktu kita masuk step keempat, saudaraku, sudah kembali kepada khotbah saya di YouTube channel itu tentang 5 poin mengenal kehendak Tuhan. Jadi, waktu dia masuk 5 poin mengenal kehendak Tuhan itu sudah berurut, saudaraku. Perhatikan, saya akan mengulang 5 poin mengenal kehendak Tuhan pada saat ini. Poin pertama, pergumulan kita, walaupun kita sudah punya kehendak kita sendiri, untuk mengerti ini sinkron dengan kehendak Tuhan atau versus, poin pertama adalah, saudaraku, bisa terjadi swing dia, saudaraku. Apa itu? Kadang-kadang, iya ini Tuhan punya kehendak Tuhan. Kadang-kadang, bukan dia. Bisa terjadi progresif dan regresif. Ini poin pertama. Jadi kadang-kadang bisa iya, kadang-kadang bukan. Kadang-kadang jangan-jangan versus kehendak Tuhan. Itu pergumulan terjadi begitu, saudaraku. Setiap orang begitu. Iya bukan ya, iya bukan ya. Bertentangan atau tidak ya. Kalau bertentangan bahaya ini. Kalau sesuai dengan apa yang Tuhan mau kan enak juga. Antara kadang-kadang jelas, kadang-kadang kabur. Kadang-kadang sudah kabur, jelas lagi. Itu step 1, saudaraku. Jadi ingat jemaat sekalian, dalam proses
pergumulan mengenal kehendak Tuhan itu terjadinya demikian. Jadi nggak ya kuliah ke Singapura? Jadi nggak ya kuliah ke Amerika? Jadi nggak beli rumah ya? Jadi nggak buka bisnis ini? Dia bergumul antara oke enggak, itu proses one. Oke, 5 point yang nomor 1 itu. Nah sekarang poin kedua, saudaraku, di tengah proses regresif progresif itu, poin kedua adalah Bible yang saya baru bicarakan tadi itu di chapter itu, Bible. Jadi apapun yang menjadi kehendakmu, saudaraku, apapun itu, silakan, apapun itu, sekalipun itu dosa, oke. Sekalipun tidak benar, oke. Apalagi benar, apapun itu, ya, masuk ke 5 poin bagian kedua, saudaraku, dipahami lewat Alkitab sebagai koridor untuk memahami kehendak Tuhan. Cek di Alkitab itu. Jadi kalau kamu ingin ambil istri orang, baca di Alkitab. Sesuai dengan firman Tuhan. Kalau tidak sesuai, sudah pasti itu sudah versus kehendak Tuhan. Kalau kamu ingin bercerai, ini dengerin nih, yang sedang lagi ingin bercerai nih, saudaraku. Kalau ingin bercerai, kembali kepada Alkitab. Boleh nggak kebenaran itu mengajarkan kita bercerai? Ternyata tidak boleh, saudaraku. Itu sudah pasti versus kehendak Tuhan. Apalagi yang menyangkut masalah dosa. Stop di situ. Ingat loh jemaat sekalian. Jadi 5 poin mengenal kehendak Tuhan, poin kedua itu sangat penting, itu VIP. Everything yang ada dalam hatimu, kehendakmu itu dicek, diperiksa, disortir di bawah firman kebenaran itu, saudaraku. Begitu. Oke? Nah, kemudian kita masuk ke poin ketiga. Tuhan akan memberikan, jikalau itu sinkron dengan kehendak kita, Tuhan akan memberikan banyak signs, tanda kepada kita. Tanda-tanda, saudaraku. Nah, tanda itu bisa sangat bervariasi. 1001 macam tanda, jemaat sekalian. Baik konfirmasi dari teman, konfirmasi dari pendeta, atau waktu apply kuliah itu ternyata universitas sana setuju. Banyak konfirmasi, banyak sign cara Tuhan. Dan Tuhan memberikan sign kepada kita itu tidak harus selalu spektakuler. Nggak harus. Nanti saya doa, ya Tuhan, waktu saya doa, ada sinar putih-putih turun ke aku. Itulah tanda yang kau berikan kepadaku. Kalau itu api, hanguslah kau. Gak harus begitu. Sometimes lewat 2 kalimat dari mama, itu bisa jadi sign. Iya kan? Sederhana, saudaraku. Oke? Nah, harus ada sign. Jikalau itu memang sinkron dari Tuhan, Tuhan pasti memberikan engkau sign. Begitu. Oke? Poin keempat. Poin pertama, progresif regresif. Poin kedua, Bible menjadi patokan. Poin ketiga, harus ada sign di situ. Nah, poin keempat, saudaraku, disebut sebagai responsibility. Mengapa harus ada responsibility, Pak Pendeta? Nah, ini menyangkut manusia. Jemaat perhatikan. Kita punya kehendak, ya kan? Kita punya kehendak manusia ini. Aku pengen begini, Pak. Oke. Karena kita manusia, beda kualitas dengan Tuhan, possibility kita salah mengerti kebenaran, salah mengerti kehendak Tuhan, bisa. Possibility ternyata kehendak kita itu nanti di ujung jalannya tidak cocok dengan apa yang Tuhan mau, bisa. Perlu ada suatu responsibility, tanggung jawab, saudaraku. Begini, kembali ke poin ketiga. Jikalau sudah dicek di Alkitab, ternyata benar, ternyata oke, tidak berbuat dosa, oke sah menurut Alkitab, saudaraku, yuk jalani. Nah, harus ada responsibility-nya. Nanti suatu hari setelah menjalaninya, ternyata baru ketahuan itu bukan kehendak Tuhan. Oke, dengerin. Ketahuan itu bukan kehendak Tuhan. Dan jadi masalah, karena kenapa? Kita lakukan sesuai prosedur. Enggak menyangkut dosa, saudaraku, sesuai Alkitab, ternyata bukan kehendak Tuhan. Nah, di ujung itu nanti kita mengalami kesulitan itu, pertolongan Tuhan datang ke situ, karena kita responsibel tentang hal itu. Sebaliknya, perhatikan, orang yang
apa yang diingini dalam hati dia itu sudah tidak sesuai dengan Alkitab, sudah commit sin, sudah mau doing sin, dia lanjutkan. Dia tidak peduli, saudaraku. Nah, waktu dia sampai ke suatu hari, sudah pasti itu kan bukan kehendak Tuhan. Itu sudah pasti versus dengan kehendak Tuhan. Nah, ujungnya nanti dia menghadapi kesulitan, tidak ada pertolongan di situ. Tidak ada. Yang adalah hukuman Tuhan. Dia pun harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia buat. Jadi responsibility menjadi penting. Arah yang ke kiri, jalannya benar. Tuhan tolong. Responsible. Arah yang ke kanan, tidak benar dia, ujungnya Tuhan hukum, saudaraku. Perhatikan bedanya. Pak Pendeta, boleh nggak saya bercerai? Cek di Alkitab, nggak boleh dong. Pokoknya aku pengen, jalani. Ujungnya banyak kesulitan, Tuhan tolong saya, hukuman tiba. Karena Tuhan sudah ngomong, sudah ajaran kita. Kan begitu kan jemaat? Is it true? Oke. Nah, masuk 5 poin itu, masuk poin kelima terakhir itu. Poin kelima adalah action. Jadi proses untuk mengetahui kehendak Tuhan. Proses untuk mengetahui kehendak saya dengan kehendak Tuhan itu sinkron. Kehendak saya dan kehendak Tuhan itu versus. Saudara harus action. Dalam action itulah kita memahami cara kerja Tuhan, saudaraku. Jangan diam di rumah aja, nggak buat apa-apa. Tuhan kehendakmu apa? Ya nggak ada apa-apa. Tuhan kasih tahu saya kehendakmu. You doing nothing, duduk aja. Tuhan bilang, lu pulang aja ke surga. Itu kehendakku. Jadi saudaraku, harus action dalam tindakan hidup kita. Harus action. Betul-betul tindakan, you know the will of God. Sama dengan Musa. Ketika membawa umat Israel itu, dari perbudakan itu, sampai di tepi laut besar itu Fir'aun dengan tentaranya sudah mengejar. Kalau Moses itu tenang aja, Tuhan tidak tahu, tidak ada jalan lagi, kehendakmu apa ya. Bingung dia. Mati itu semua. Tapi dia action. Ambil tongkatnya. Tunjuk ke atas. My Lord, show me thy way. Dia tunjuk ke laut itu, saudaraku. Itu Lord belah, man. That is the will of God. Itu kehendak Tuhan. Iya kan? Betul kan jemaat? Jadi saudaraku, step 1, step 2, step 3, step 4, dia harus sinkron dalamnya menjadi satu keutuhan. Yang saya katakan di sini nih. Letaknya sebelah kanan ini saudaraku. Knowing God, knowing self-nya. Dalam tema mengenai kehendak Tuhan versus kehendak manusia. Ada di sini wilayahnya saudaraku. Jadi jemaat sekalian, waktu you pahami dengan baik, praktekkan ini dalam realita kehidupanmu, dengan semua problem yang kamu hadapi. Jadi jalannya oke. Tidak bingung. Bisa jalannya step by step bersama dengan Tuhan. Tuhan pasti guidance. Tuhan pasti tuntun kita. Dengan kita takut sama Tuhan, hidup dalam kebenarannya, berkenan kepadanya, Tuhan pasti tuntun, saudaraku. Sekalipun tidak bisa 100% sesuai dengan sinkron apa yang Tuhan mau, tapi jalannya benar. That is okay, tetap ada anugerah buat kita. Tetap ada berkat buat kita. Tapi jangan sampai kita menyimpang, kita terusin, tidak ada anugerah di situ. Yang ada penghukuman di situ. Punishment. Oke jemaat, kita lanjutkan dengan satu pertanyaan terakhir. Pak Pendeta, ada temanku bilang, kehendak Tuhan itu bisa dibelokkan, Pak. Kehendak Tuhan itu bisa dibelokkan, Pak Pendeta. Benar ya, Pak? Contoh Nabi Yunus di Alkitab. Emang bisa dia membelokkan kehendak Tuhan? Tuhan suruh dia ke Niniwe, dia lari ke Tarsis. Itu dibelokkan nggak? Dia naik perahu. Atas kehendak Tuhan datang badai. Dibuat undi, dia yang kena. Dibuang ke laut. Atas kehendak Tuhan datang ikan telan Yunus. Kalau saudara baca kitab Yunus, banyak sekali kata-kata karena kehendak Tuhan, karena kehendak Tuhan. Ada orang bisa lari dari kehendak Tuhan, ada orang bisa membelokkan kehendak Tuhan. Tidak mungkin. Saudara perlu memperhatikan penjelasannya begini. Kalau kita pakai kata
kita pakai kalimat membelokkan kehendak Tuhan, saya rasa kalimat itu kurang pas kok dikenakan dengan Tuhan. Kalau membelokkan kehendak Tuhan, seolah-olah Tuhan itu kurang kuasa. Seolah-olah Tuhan itu bohwat, tidak berdaya. Bukan itu. Tuhan besar sekali. Tuhan sama kita beda. Tadi saya udah jelasin. Maha kuasa dia. Bukan berarti, aduh aku tak berdaya, dia belokkan kehendakku. Bukan begitu. Jadi kata membelokkan itu, kita ganti dengan kalimat saudaraku, Tuhan biarkan. Tuhan biarkan. Jangan pikir kita hebat. Aku belokkan kehendak Tuhan. Suka-suka saya lah Pak Antoni. Saya menikah dengan berapa orang. Saya mau bercerai, mau apa. Saya mau doing sin. Saya mau dagang yang tidak benar. Suka-suka saya lah Pak. Kehendak Tuhan bisa saya belokkan kok. Hati-hati jemaat. Dengar apa yang saya khotbahkan. Dengarin. Bukan you membelokkan kehendak Tuhan. Tapi Tuhan membiarkan kamu seperti itu. Karena kamu bandel. Kamu tidak mau taat. Tuhan sudah beri warning, peringatan, berbagai peringatan. Kamu tidak peduli. You ingin bawa sesuai dengan kehendakmu. Padahal itu sudah versus kehendak Tuhan. Itu bukan Tuhan, kehendak Tuhan dibelokkan. Bukan. Tuhan biarkan itu terjadi. Kalau sesuatu yang sudah dibiarkan, ujungnya tunggu penghakiman. Kalau sesuatu yang sudah Tuhan biarkan, ujungnya penghukuman. Oke jemaat, hiduplah dengan benar dalam hidup ini. Ada bagian-bagian Tuhan yang kasih kepada kita, iya. Ada berkat-berkat yang Tuhan beri kepada kita, betul. Ada kehendak kita yang bisa sinkron dengan Tuhan, yes. Puji Tuhan kalau banyak yang sinkron. Ada bagian kehendak kita yang versus Tuhan, ada. Tapi ketika versus dengan Tuhan, cepat kembali pada prinsip Alkitab yang Yesus ajarkan kepada kita. Yesus berdoa, ya Aba, ya Bapa, tiada mustahil bagi engkau, karena Tuhan Maha Kuasa. Maha Kuasa. Singkirkan cawan pahit ini daripadaku, tidak naik ke atas kayu salib. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Itu prinsip saudaraku. Jadi saudara sekalian, kalau apa yang Tuhan mau itu, kehendak Yesus itu saudaraku, tidak sesuai dengan kehendak Bapa, prinsipnya adalah buang kehendak diri, ikuti kehendak Tuhan. Begitu. Yesus mengajar sebagai manusia, dia berdoa seperti itu untuk mengajar kita loh jemaat. Kalau kehendakmu sudah versus kehendak Tuhan, saudaraku, buang kehendakmu, ikuti kehendak Tuhan. Begitu caranya. Pasti tidak rugi. Walaupun prosesnya tidak mudah. Iya. Pasti tidak rugi. Walaupun perjalanannya sulit. Iya. Pasti tidak rugi. Walaupun banyak rintangan yang harus dihadapi. Iya. Tapi jangan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Jikalau itu tidak sinkron dengan engkau ya Bapa, aku buang kehendakku, aku ikut dengan apa yang kau mau. Mau belajar begitu jemaat? Mau belajar? Dengarkan khotbah ini 3 kali. Businessman, anak muda, orang tua, pelayan Tuhan, jemaat yang bergumul mau jadi hamba Tuhan, saudara-saudari yang lagi sekolah di sekolah pendeta di seminari, banyak pergumulannya itu. Banyak pergumulannya. Pahami mengenal kehendak Tuhan dengan baik. Di dalam perjalanan hidup seperti saudaraku, Pak Pendeta Chang, ya, kontemplasi 49 ini kayak apa? Nah, dengarin jemaat sekalian. Kontemplasinya luar biasa ini 49. Memerlukan banyak waktu dan banyak tempat saudaraku. Oke. Saya suka ngomong istilah di Starbucks. Waktu di Starbucks ngopi 15 menit ini. Dalam hati ya. Sambil ngopi. Tuhan, aku mau bercerai. Sakit Tuhan. Capek Tuhan. Tapi kembali yuk ke Alkitab. Kata Tuhan tidak boleh. Tuhan, beri aku kekuatan untuk taat akan firman-Mu ya. Ajarku Tuhan, beri aku kemampuan supaya rumah tanggaku bisa akur lagi ya. Itu kontemplasi. Itu kontemplasi. 10 menit habis makan siang di kantor. Bukan cerai, udah mau hidup pisah aja. Waktu you
istirahat sebentar itu, Tuhan, aku mau pisah dengan istriku. Berkenan enggak ya? Alkitab Tuhan ngomong loh, suami istri tidak boleh berpisah terlalu lama. Ya, saudaraku. Ini berpisah kesengajaan, karena sudah ada friksi dalamnya, pasti itu tidak berkenan. Cepat dalam kontemplasimu, Tuhan, aku tahu itu versus kehendak Tuhan. Ajar saya taat akan kehendak-Mu. Itu contoh orang-orang bergumul, termasuk setiap saudara yang dengar khotbah hari ini. Kontemplasi. Kontemplasi. Nyatakan dalam hatimu, Tuhan, ini sinkron dengan kehendak-Mu atau versus ya Tuhan. Kalau versus, ajarku ya Tuhan, ya, supaya kita hidup dalam on the track. Keep on the track-nya Tuhan. Oke jemaat, oke. Bagi mereka yang mau buat dosa, bagi mereka yang mau dagang tidak benar, bagi mereka yang mau nipu orang, bagi jemaat yang sudah mulai mikir yang jahat-jahat, bagi jemaat sudah mulai trik-trik yang tidak benar, yang not according to Bible, dengar khotbah hari ini. Itu sudah versus kehendak Tuhan. Sudah pasti versus. Ujung-ujungnya Tuhan hukum nanti. Cepat kontemplasi. Jadi kontemplasi itu, saudaraku, ya, itu benar-benar sangat menolong kita merenung lebih dalam, memahami lebih hati-hati, lebih bijak mengerti kehendak kita, lebih rohani untuk sinkronkan dengan kehendak Tuhan. Itu kontemplasi. Khusus poin ini, saudaraku. Khusus tentang pergumulan saudara yang rindu untuk mengerti Tuhan, engkau mau apa dalam hidup saya. Oke jemaat, termasuk orang-orang yang sakit loh. Termasuk loh. Dalam pergumulan saya mengarungi hidup banyak sakitnya saudaraku. Operasi jantung, operasi mata, sama pergumulannya. Tuhan, aku pengen sembuh. Tuhan, aku pengen bisa melihat. Ya bergumul. Itu kehendak-Mu atau bukan? Tuhan, jikalau harus buta, aku harus aku mau arungi juga. Tapi jangan tinggalkan aku. Tuhan, sebagai manusia biasa, aku pengen lihat. Itu begitu, saudaraku. Pergumulannya begitu. I do it. I did it. Nah, di situ aku mengenal apa yang Tuhan mau dalam hidup saya, saudaraku. Engkau mau? Dengar khotbah ini. Bisnismu lagi susah. Mungkin lagi mau buka bisnis proyek besar ini. Mungkin. Atau engkau sedang mau proyek pemerintah. Iya. Atau saudara sedang membuka rencana mau kongsi dagang gede. Betul. Coba taruh kehendak-Mu itu dulu di bawah payung besarnya kehendak Tuhan. Disortir dulu, men. Disortir dulu. Supaya jangan ada tindakan dosa di dalamnya. Oke, jemaat. Good. Aku senang bisa khotbah seperti hari ini buat engkau. Supaya engkau stabil rohaninya. Teguh imannya. Bersandar kepada Tuhan senantiasa. Menaruh kehendak-Mu itu di bawah kehendak Tuhan. Stabil, oke. Jalan lurus saja. Dan berkat Tuhan tidak jauh-jauh. Berkat Tuhan tidak kemana-mana. Oke jemaat. Mari kita tunduk kepala sebentar. Saudaraku, lihat dirimu masing-masing. Kau punya kehendak ya kan? Banyak hal ya. Perhatikan lewat khotbah hari ini. Apapun kehendak-Mu itu. Apapun. Kehendak yang baik maupun yang tidak baik, engkau tahu itu, saudaraku. Apapun itu. Cepat bawa dalam doa. Taruh kehendak-Mu itu di bawah kehendak Tuhan yang besar. Disortir. Pahami prinsip kebenaran. Masukkan ke dalam 5 poin mengenal kehendak Allah. Pahami satu persatu. Lewati proses pergumulan. Mungkin 3 bulan, setengah tahun, atau setahun, atau bisa lebih lama. Gumulin bersama dengan Tuhan. Struggle di situ. Orang yang benar-benar hatinya tulus. Takut akan Tuhan. Mau hidup benar. Sesuai dengan firman. Dan ingin hidupnya berkenan kepada Tuhan. Tuhan pasti berkenan menyatakan sesuatu dalam hidup orang itu.
supaya kehendak-Mu sinkron dengan kehendak Tuhan. Jemaat doa sendiri-sendiri hari ini. Jangan sampai kakimu jalan di kaki orang berdosa. Itu pasti versus kehendak Tuhan. Jangan sampai kehendak-Mu menghancurkan rumah tangga orang lain. Itu pasti versus kehendak Tuhan. Jangan sampai bisnismu membuat kamu suatu hari meringkuk dalam penjara. Itu pasti versus kehendak Tuhan. Dengarkan khotbah hari ini. Tuhan, hamba berdoa. Letakkan tangan-Mu di pikiran jemaat. Letakkan tangan-Mu di hati jemaat. Meteraikan firman ini. Supaya mereka hidup seturut dengan firman. Hidup tekun dalam Engkau ya Tuhan. Apa yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Apa yang mereka gumulkan, Tuhan memberi pencerahan. Supaya jemaat boleh mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam hidup mereka satu persatu. Hamba berdoa ya Tuhan. Kiranya berkat Tuhan ini turun atas jemaat. Kasih dari Allah Bapa turun atas-Mu. Yesus Kristus adalah gembala yang baik, pemelihara jiwamu. Dan Tuhan Roh Kudus selalu mengingatkan engkau akan kitab suci, kebenaran yang diberitakan, supaya engkau hidup seturut dengan firman, sampai selama-lamanya, sampai suatu hari Tuhan datang kembali menjemput setiap kita yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.